Tangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat ditunda selama 1 pekan. Bisakah kemudian ini menjadi momen untuk mengevaluasi strategi pembuktian? Kita akan bahas petang hari ini, saudara. Bersama dengan kami sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada pengacara keluarga Yosua, Yonatan Baskoro, dan juga pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat sore, Pak Heri Firmansyah dan juga Bung Yonatan. Selamat sore, Mbak. Sehat selalu. Saya ingin ke Bung Yonatan dulu. Setelah ada pengumuman bahwa sidang ini ditunda, bagaimana pengacara keluarga melihat ini? Menguntungkan atau merugikan untuk Anda? Ya, sebetulnya bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Tetapi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin mengingatkan bahwasannya kita ini menganut asas contante justisi, yang artinya peradilan kita harus speedy trial, yang cepat begitu ya. Namun kan ternyata kenyataannya ini diundur begitu. Sedangkan informasi yang kita terima itu banyak alasan. Yang pertama ada dibilang katanya menunggu KTT, maksud saya adalah G20 begitu ya. Tetapi ternyata katanya tidak ada kaitannya. Pihak kejaksaan mengatakan bahwa akan dilakukan evaluasi. Nah, ini kita juga jadi tanda tanya, evaluasi apa sebetulnya? Dan tentu kita harapkan evaluasi memang jika yang akan dilaksanakan ya harus objektif. Tapi kalau Anda sendiri melihat atau dari tim pengacara keluarga Yosua ini melihat, memang ada yang perlu dievaluasi kalau menurut Anda? Menurut saya ya tentu lebih fokus kepada kesaksian saksi-saksi yang sudah diberikan penilaian sebelumnya oleh hakim dan jaksa yang berpotensi memberikan keterangan palsu. Nah, itu harus dievaluasi. Saya lebih fokus. Jadi evaluasinya lebih fokus kepada saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan begitu ya? Ya, saya mendorong jika masih terus memberikan keterangan yang berbelit-belit, saya minta itu ditahan. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Heri dulu. Pak Heri, kalau kita melihat penundaan persidangan, akankah ini memberikan pengaruh buruk pada proses peradilan ini? Alasannya kan sejauh ini masih masalah teknis ya? Ya, kita tadi memang bisa melihatnya dari dua sisi ya Mbak ya. Ibaratnya ini dua sisi, bisa ada yang menguntungkan bagi pihak lain dan juga ada yang merugikan. Itu sama-sama akan merasakan. Siapa yang diuntungkan kalau menurut Anda? Ya, bisa saja keduanya ya. Dalam konteks begini, kalau kuasa hukum tentunya menyiapkan pembelaan, gitu ya. Tapi dalam konteks yang menyampaikan ini adalah jaksa penuntut umum, mungkin saja menurut saya ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki dari katakanlah bukan teknis lagi ya sifatnya, tapi lebih kepada substansinya yang ingin dikejar. Karena dari beberapa keterangan saksi kemarin kan masih ada yang berlainan seperti itu ya. Kalau kita ada hal-hal baru yang kemudian juga perlu untuk dipertajam kaitannya dengan kalau fokus ke dakwaan 338 dan 340-nya ya. Jadi saya lihat juga ini penting karena kalau berkaitan dengan G20 memang secara lokus terlalu jauh ya. Ini pengadilan negerinya di Jakarta Selatan, kejadian G20-nya walaupun untuk menjaga kondusivitas misalnya itu terjadi di Bali misalnya kan. Kemudian juga untuk dalam konteks bahwa ada evaluasi, pasti pertanyaan yang paling logik adalah kok di minggu kelima baru atau minggu keempat ini baru difikirkan hal tersebut. Kalau Pak Heri, Anda tentu mengikuti juga soal kasus ini ya. Apa sebenarnya yang menurut Anda, tadi Anda menyebut soal substansi sebenarnya yang harus kemudian dievaluasi di sini. Apa substansi itu yang mungkin Anda punya catatannya? Ya, karena begini Mbak, keterangan satu saksi itu bisa dipakai dalam keterangan beberapa peristiwa atau keterangan untuk terdakwa yang lain. Nah, kalau saya lihat dalam keterangan-keterangan tadi itu belum ada yang misalnya benar-benar bisa exact untuk dilihat ya, karena memang prosesnya masih berjalan. Ini belum sampai kepada keterangan terdakwa, keterangan Pak FS, Bu PC, RR, Kuat dan juga Baradae itu kan juga belum tuntas secara keseluruhan kalau kita mau lihat itu ya. Jadi memang ini masih dalam proses menuju ke sana. Tapi sekali lagi bahwa ada ketidaksesuaian, ada kemudian dihadirkan beberapa saksi baru juga. Ini kan juga akhirnya menambah persoalan dalam hal kemudian jika yang disampaikan ini kemudian bertolak belakang begitu ya. Sehingga ini perlu dipastikan kembali seperti kemarin sudah dipastikan oleh beberapa saksi yang sebelumnya bahwa dia tidak melihat katakanlah mohon maaf ya pelecehan yang dilakukan oleh korban. Ini kan satu hal yang menarik menurut saya, kemudian perlu dipertegas. Tapi memang kemudian ketika memberikan jeda 1 minggu, ini kan agak bertentangan dengan apa yang tadi dikatakan di depan ya, ada asas cepat, sederhana dan biaya ringannya. Jadi menurut saya di satu sisi substansi itu pengen mungkin memberikan rehat sejenak juga ya, karena ini kan sidangnya maraton juga kan dalam 1 minggu.
ini selalu terjadi sidang dan ada mungkin kecapean lah dalam konteks menjalankan proses sidang ini dan Oke, prinsip baik. itu juga. Saya ingin ke Bung Yonatan dulu. Bung Yonatan, kalau misalnya Anda melihat penundaan seperti ini, Anda melihat jadinya ada ruang untuk kemudian pihak dari terdakwa Ferdy Sambo CS ini mengatur strategi dalam persidangan berikutnya. Ya itu yang saya sampaikan tadi, bagian merugikan ya bagi kami tentunya ya, klien kami, keluarga almarhum. Kami ini sebetulnya ingin segera mendapatkan keputusan yang adil begitu Mbak, karena ini kan sudah berlarut-larut lama ya. Nah, sedangkan jika kita melihat dari sisi seberang di situ ya, di sebelah, ya tentu saja ini menjadi angin segar menurut saya, karena mereka bisa mengatur strategi, mereka mendapatkan waktu yang cukup untuk melihat semua, bahkan mereka pun juga melakukan evaluasi begitu. Nah, seharusnya ini kan sudah bisa berjalan dengan apa Apa yang adanya. paling pengacara Yosua khawatirkan di sini? Ya, dari awal ini kan kita sudah tahu, sejak awal kasus ini bergulir banyak sekali skenario-skenario yang dibangun. Nah, kami juga nggak tahu ini, patut diduga juga ini bisa bikin apalah, kita nggak tahu. Kita bisa melihat sendiri di fakta-fakta persidangan yang selama ini sudah berjalan, Mbak. Nah, ini kan semuanya banyak yang tidak relevan dengan pokok perkara apa yang tadi disampaikan oleh Pak Heri. Lebih baik fokus saja memang ke 340-nya ini, begitu loh, Mbak. Jadi Anda inginnya lebih fokus ke substansi soal pembunuhan berencananya terhadap Yosua. Saya ingin ke Pak Heri. Mungkinkah itu bisa terjadi Pak Heri, dengan penundaan ini ada kekhawatiran bisa mengaburkan misalnya prosesnya? Ya, kita berharap tidak, tapi untuk berjaga-jaga memang kita perlu juga untuk menyampaikan pesan moral ini ya, bahwa jangan sampai penundaan tadi itu tidak ada kejelasannya. Penundaan itu kan memang boleh-boleh saja dalam sidang, itu nggak kaku-kaku banget memang Mbak. Bisa saja penundaan itu karena menghadirkan saksi kah yang agak sulit misal di luar kota, atau karena sakit sehingga. Nah, saya rasa itu hal yang menurut saya bisa dilogikakan, bisa disampaikan dengan terang benderang dan dapat diterima oleh para pihak. Nah, ini sedangkan pernyataan ini kan muncul mungkin sudah mendekati hari sidang ya. Betul. Kemudian ini apakah kemudian dibuka dulu sidangnya kemudian baru disampaikan demikian, atau pada saat yang bersamaan surat itu sudah dikirim dan langsung dijawab. Nah, menjawab juga apakah formal apa non formal ya, itu kan sebenarnya bukan hanya domainnya para pihak yang sekarang tahu ya, karena ini materinya sudah materi domain publik gitu menurut saya. Jadi memang ya tidak ada salahnya banyak orang yang bertanya-tanya apa alasan utamanya kalau memang bukan masalah G20 tadi kan, kemudian kalau masalah evaluasi mengapa harus di Oke, minggu. Pak Heri, begini, apakah kemudian Anda membaca dengan penundaan ini akan membuka semakin besar ruang antara Ferdy Sambo untuk mengatur saksi-saksinya, misalnya ART-nya atau pekerjanya yang lain atau ajudannya yang lain, mengingat ada relasi kuasa di sini? Ya, kalau dalam hal mengatur strategi pembuktian, saya rasa itu sah-sah saja ya. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika ada inkonsistensi dalam menjawab dari saksi yang itu terpengaruh dari faktor-faktor psikologis. Nah, tentunya kalau memang nuansanya ada menuju ke sana, saya rasa ini perlu untuk diminimalisir. Tapi Anda Ya. membaca bisa itu dilakukan, memperkuat misalnya. Jadi sangat bisa menurut saya begini, libatkanlah lembaga-lembaga lain di luar dari judicial yang sekarang sedang berjalan begitu ya, di luar dari konteks bahwa ada jaksa penuntut umum, ada majelis hakim, tapi bisa juga LPSK gitu kan, menurut saya, atau tim manapun yang kemudian masih bisa dimanfaatkan untuk dimaksimalkan dalam proses persidangan ini, agar tadi faktor trust dalam hal kepentingan pembuktian di persidangan ini masih tetap terjaga. Saya rasa itu yang kemudian menjadi untuk menjaga marwah penegakan hukumnya juga. Oke, Bung Yonatan, kalau melihat keterangan saksi yang berubah-ubah atau tidak konsisten, kemudian juga dalam persidangan pekan kemarin itu banyak juga membahas soal sisi lain dari Yosua. Bagaimana pengacara melihat itu? Kalau saya, hakim juga bisa menilai ya, bersama dengan jaksa, dan hakim pun bisa begitu mengeluarkan penetapan dengan terlebih dahulu menegur jika memang kesaksian yang disampaikan oleh para saksi ini berbelit-belit atau dicurigai berbohong begitu. Nah, yang itu kan sudah dijalankan oleh hakim, yakni teguran-teguran. Nah, nanti ketika di dalam memberikan keterangan para saksi-saksi tersebut dipanggil lagi, saya mendukung hakim untuk menetapkan
para saksi yang diduga berbohong tersebut untuk menjadi tersangka, karena yang disampaikan oleh para saksi sejauh ini yang bisa kita lihat adalah mengangkat sisi buruk dari almarhum klien saya begitu. Nah, ini kan tentu kami harus memberikan pembelaan karena itu semua tidak benar dan itu sudah dibantah melalui saksi-saksi keluarga yang bagaimana kepribadian almarhum, bagaimana kedekatan dengan Vera. Nah, itu kan semuanya sebetulnya apa yang disaksikan terbantahkan. Nah, ini masih dibangun-bangun kan motif-motif yang tidak benar tersebut. Nah, inilah yang harus kita luruskan begitu. Oke, jadi Anda menganggap untuk menggali motif di persidangan tidak perlu lagi untuk dilakukan begitu? Ya, menurut saya tetap kami hanya fokus kepada 340. Jadi kami juga mengingatkan kepada penasihat hukum di sebelah sana, fokus saja untuk meringankan hukuman. Ini kan sudah tidak terelakkan pembunuhan berencananya. Jangan lagi mengangkat sisi-sisi buruk yang menurut saya tidak mendasar dan itu tidak betul begitu. Itu kan namanya fitnah. Sudah dibunuh, sekarang karakternya dibunuh lagi. Ini kan parah. Oke, baik, saya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, tidak perlu menggali motif, lebih baik fokus kepada 340-nya. Pendapat Anda? Ya, kalau saya tidak salah pendekatan teori hukum pidananya mengatakan begini ya, bahwa ada istilahnya bestandel delik, yaitu dalam konteks bestandel delik 340 KUHP, perbuatan atau pembunuhan itu kan berarti objeknya adalah ada konteks nyawa yang hilang atau yang diambil atau dalam konteks ini dikatakan pembunuhan. Maka memang motif itu menjadi tidak terlalu penting lagi. Bahkan menurut saya pribadi begitu ya, jaksa tidak perlu untuk kemudian membuktikan terlebih jauh terkait dengan motifnya. Tapi ini bisa menjadi pembelaan dalam konteks motif bagi kuasa hukum ya, bahwa dengan hal itu bisa jadi alasan yang meringankan, ataukah dalam konteks tadi mengetahui mengapa seseorang itu sampai setega itu atau seemosional itu melakukan satu tindakan. Maka ini kan cara berpikir yang kemudian ingin disajikan kepada majelis hakim. Tentunya kita nggak akan bisa mempertemukan kedua perspektif ini ya Mbak ya, karena memang kan pasti akan berlawanan. Satu menggunakan asas presumption of guilt, satunya bicara tentang asas presumption of innocence, asas tidak bersalah. Saya rasa ini menjadi penting dalam kaitannya melihat konteksnya. Kalau kembali pada tataran teori tadi, memang rasa-rasanya tidak terlalu perlu bagi jaksa untuk membuka apa itu motifnya. Tapi dalam konteks kuasa hukum, itu mungkin yang akan dicari-cari untuk kemudian dibuka di persidangan. Ini yang saya rasa dalam hal ini ada dua perspektif yang berbeda di situ. Oke, ketika kemudian motif terus digali dalam persidangan beberapa pekan terakhir, siapa yang diuntungkan di sini? Ini pertanyaan ke saya berarti ya? Iya, ke Pak Heri. Kalau bicara perspektif, menurut saya, ya kalau seandainya common belief masing-masing sudah menggunakan satu asas presumption of innocence, satunya katakanlah asas presumption of guilt, ya menurut saya ya tinggal konsistensinya saja, karena nggak mungkin kan seseorang itu bertahan dengan defense-nya kemudian mengakui apa yang menjadi kesalahannya. Itu memang saya rasa premis awal dari pembuktian. Tinggal kemudian hakim melihat bahwa siapa yang dalam perspektif ini yang bicara tentang pasal 183 itu kan bicara tentang teori negatif minimum pembuktian, bahwa tidak akan memutus seorang itu bersalah sebelum ada minimum 2 alat bukti, dan dengan 2 alat bukti. Oke, baik. Bung Yonatan, apa yang kemudian baik itu pihak pengacara ataupun keluarga dari Yosua yang diawasi dalam proses persidangan ini, termasuk ketika penundaan ini terjadi? Ya tentu kami tidak bisa berbuat terlalu banyak, tetapi kami berharap jika memang alasannya adalah untuk evaluasi, kami dan keluarga tentu berharap tolong evaluasinya dimaksimalkan, terutama terkait dengan saksi-saksi yang inkonsisten begitu. Itu fokus dan concern kami. Jadi kami berharap majelis hakim dan pihak kejaksaan di dalam melakukan evaluasi yang katanya karena sorotan publik begitu case-nya, maka dari itu saksi-saksi ini kalau memang sekali lagi masih berkelit, saya rasa memang sudah waktunya untuk harus ditahan demi menjaga objektivitas dan marwah almarhum ini yang sudah direnggut begitu dan sepertinya masih difitnah-fitnah. Tentu ini kami harus segera melakukan pembelaan, dan terima kasih kepada teman-teman media yang selalu memberikan ruang kepada kami untuk mengklarifikasi ini. Jadi Anda berharap jaksa maksud saya di sini lebih selektif begitu dalam memilih siapa yang saksi yang dihadirkan dalam persidangan ke depan? Ya, salah satunya itu, dan tetap fokus kejar pembunuhan berencananya ini, segera buktikan dan bisa segera
nanti diputus oleh majelis hakim, kami juga tidak mau berlama-lama. Baik, Yonatan Baskoro, pengacara keluarga Yosua Huta Barat, dan juga Bung Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu.